Keputusan Manchester United beli Onana disentil kiper Wrexham, mestinya pertahanin De Gea. Kiper Wrexham, Ben Foster, mengatakan keputusan Manchester United memboyong Andre Onana bisa dikatakan tepat, tapi setan merah harusnya tetap mempertahankan David De Gea. Musim panas 2023 ini, MU melakukan perubahan lagi dalam skuadnya. Salah satunya di pos penjaga gawang. Mereka melepas De Gea. MU berpisah dengan pria Spanyol itu setelah disebut tak mencapai kata sepakat dalam negosiasi kontrak baru. Pihak MU sendiri sebenarnya berniat mempertahankan De Gea. Namun mereka tak bisa menjamin kiper 32 tahun itu bisa bermain sebagai starter musim depan. Ex-Manchester United Odion Ighalo tuding Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema pindah ke Arab Saudi karena uang. Ighalo menyebut Ronaldo dan Benzema pindah ke Arab semata-mata karena alasan uang, bukan untuk sepak bola. Odion Ighalo merupakan top skor di Liga Pro Saudi musim lalu, bermain untuk Al Hilal, meski kemudian dilepas pada akhir musim. Dia sekarang mengklaim bahwa kepindahannya ke negara itu murni untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, dan menegaskan Cristiano Ronaldo serta Karim Benzema melakukan hal yang sama. Ighalo mengatakan kepada Oma Sports TV, "Apakah Ronaldo masih bermain karena gairah? Ronaldo telah menghasilkan uang 100 kali lebih banyak dari yang saya miliki sepanjang hidup saya, namun sekarang dia pergi ke Arab Saudi. Apakah dia melakukan itu karena hasrat? Itu demi uang kawan." Sejumlah pemain telah pindah ke Arab Saudi pada musim panas ini, dengan yang terbaru adalah Jordan Henderson. Pemain seperti Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves, dan Roberto Firmino juga telah pindah ke negara tersebut di jendela transfer kali ini. Geliat Liga Pro Saudi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambat, sebagaimana gelandang Liverpool Fabinho juga dikaitkan dengan kepindahan ke Al Ittihad. PSG marah besar dan mau jual Marquinhos, gegara komentar lancang soal Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain dilaporkan marah besar dan ingin menjual Marquinhos setelah komentarnya terkait sengkarut Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bersikeras tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Sementara pihak Les Parisiens tidak sudi membiarkannya hengkang secara gratis pada 2024. Negosiasi pun menemui jalan buntu dan akhirnya pihak klub mengasingkan striker 24 tahun itu dari tim utama, bahkan mencoretnya dari skuad tur pramusim. Di tengah-tengah sengkarut ini, Marquinhos membagikan pendapatnya ketika melakoni jumpa pers dengan berkata bahwa ia ingin Mbappe bertahan. Komentar ini membuat para petinggi di Parc des Princes berang. Menurut Sports Zone, pihak PSG ingin mendepak kapten mereka itu karena komentarnya dianggap tidak mendukung sikap klub. Marquinhos sudah membela PSG sejak 2013 dan, jika ia benar-benar dijual musim panas ini, ia bakal mengakhiri masa bakti 10 tahunnya di Parc des Princes, di mana ia memenangkan berbagai trofi domestik termasuk 8 gelar Ligue 1. Resmi, Manchester City lepas Riyad Mahrez ke Al Ahly. Klub Sultan Premier League Manchester City mengumumkan bahwa Riyad Mahrez telah resmi hijrah ke klub Al Ahly. Mahrez merupakan salah satu pemain andalan Manchester City di pos sayap kanan. Ia masih terikat kontrak 2 tahun di City sebelumnya. Meski demikian, ada kabar bahwa ia bisa saja cabut dari City pada musim panas 2023 ini. Setelah itu ada rumor yang menyebut Mahrez diminati klub Arab Saudi. Kemudian terungkap bahwa klub yang mengincarnya adalah Al Ahly. Mereka ternyata memang serius ingin memboyong Mahrez. Al Ahly butuh 2 kali melakukan penawaran sebelum akhirnya diberi lampu hijau untuk mendekati Riyad Mahrez. Kini semua negosiasi telah tuntas dan Mahrez pun secara resmi dilepas ke Arab Saudi. Namun Manchester City tak menyebut berapa mahar yang dikeluarkan Al Ahly untuk Mahrez. Tapi rumornya ia dibeli dengan bandrol 30 juta pounds. Skema permainan Stefano Pioli untuk trio Samuel Chukwueze, Rafael Leao dan Christian Pulisic. Pioli membeberkan pergerakan sayap Milan dengan memanfaatkan kemampuan 3 pemain di sektor tersebut. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyatakan daya dobrak Rossoneri akan lebih berbahaya dengan kehadiran Samuel Chukwueze, karena mempunyai banyak pilihan di sektor sayap. Chukwueze menjadi salah satu rekrutan terbaru Milan setelah diumumkan kemarin. Pemain yang kerap disebut sebagai Arjen Robben Nigeria ini mempunyai daya jelajah yang bagus di sektor kanan. Pioli mengatakan, ia sudah berdiskusi dengan Chukwueze mengenai taktik yang dia inginkan di musim 2023-24. Menurut Pioli, Chukwueze dapat memaksimalkan sektor sayap Milan. Kehadiran Chukwueze membuat Pioli menyiapkan skema permainan agresif yang juga akan melibatkan Rafael Leao dan Christian Pulisic.
Dari ketiga pemain tersebut, Pulisic akan mempunyai peran lebih besar. Sedangkan mengenai performa Ruben Loftus-Cheek yang dimainkan saat bermain imbang 2-2 melawan Juventus dalam laga pramusim, Pioli menilai penampilan ex-penggawa Chelsea ini tidak mengecewakan. Alejandro Garnacho dapat kaos nomor 7 bertanda tangan plus pesan spesial dari Vini Junior. Bintang Real Madrid itu dengan senang hati membagi kaos bertanda tangan miliknya buat youngster berbakat Manchester United selepas kedua tim duel uji coba. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior dengan senang hati memberikan kaosnya bernomor punggung 7 ke Alejandro Garnacho selepas mengalahkan Manchester United dalam laga uji coba kemarin. Tak sekedar kaos, tapi bintang Brasil itu menandatanganinya dan memberi pesan pujian untuk sang anak muda. Di samping kaos yang ditandatangani, ada tulisan, "Untuk saudaraku, sang anak berbakat." Di pertandingan itu, Garnacho tampil sebagai starter dan bermain selama 60 menit dalam kekalahan setan merah dari Los Blancos. Berikutnya, Madrid akan menghadapi El Clasico kontra Barcelona, masih dalam laga uji coba, 30 Juli. Adapun Man United akan meladeni Borussia Dortmund sebagai bagian dari rangkaian pramusim mereka, sehari berselang. Gak jadi pergi nih, Kieran Tierney putuskan bertahan di Arsenal. Bek kiri Arsenal Kieran Tierney dikabarkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di skuad The Gunners pada musim panas 2023 ini. Tierney sudah 4 tahun gabung Arsenal. Ia sudah tampil sebanyak 123 kali di semua ajang kompetisi sejak diangkut dari Celtic. Akan tetapi, waktunya di Arsenal sempat terganggu cedera. Dan musim lalu, menit bermainnya berkurang drastis. Pasalnya Arsenal mendatangkan Oleksandr Zinchenko. Tierney kemudian dikabarkan bakal cabut ke klub lain meski masih terikat kontrak dengan The Gunners sampai 3 tahun ke depan. Namun kini ada kabar baru soal masa depan Kieran Tierney. Bek Skotlandia itu dilaporkan siap bertahan di Arsenal. Kabar ini diklaim oleh Fitch Hughes. Laporan itu mengklaim bahwa Tierney ingin berjuang dan mempertahankan tempatnya di skuad Arsenal. Rekrut banyak pemain baru, Tomori PD AC Milan bisa bersaing meraih Scudetto lagi. Bek AC Milan Fikayo Tomori merasa timnya sekarang makin kuat dengan kehadiran Christian Pulisic dan kawan-kawan dan PD Rossoneri akan bisa bersaing meraih Scudetto lagi. Pada bursa transfer pemain musim panas 2023 ini, Milan kembali aktif berburu amunisi baru. Mereka sukses memboyong sejumlah pemain anyar ke San Siro. Ada 7 pemain baru yang telah direkrut Milan. Di antaranya Samuel Chukwueze, Pulisic, dan Ruben Loftus-Cheek. Milan pun jadi tak merasakan kepergian Sandro Tonali ke Newcastle. Penjualan Tonali lah yang akhirnya bisa membantu Rossoneri mendatangkan amunisi-amunisi baru tersebut. Fikayo Tomori kemudian berkoar bahwa AC Milan yang sekarang ini akan kembali bisa bersaing meraih Scudetto. Bahkan ia PD Milan akan bisa merebutnya dari tangan Napoli pada musim depan. Renato Sanches sepakat gabung ke AS Roma. AS Roma sebentar lagi mendapatkan Renato Sanches. Kesepakatan personal dengan pemain Paris Saint-Germain itu sudah tercapai. Keterbatasan finansial memaksa Roma untuk mencari pemain baru dengan biaya seminimal mungkin. Kalau tidak gratis, maka dengan meminjam. Untuknya, Renato bisa didatangkan dengan salah satu opsi tersebut. Pemain berusia 25 tahun tersebut rencananya bakal dipinjam untuk musim 2023-2024. PSG tidak keberatan dengan proposal peminjaman tersebut. Lagi pula, Renato tidak masuk skema tim untuk musim depan. Di saat negosiasi dengan PSG hampir tuntas, Roma sudah mencapai kata sepakat dengan Renato. Pemain asal Portugal itu dengan senang hati berlabuh ke Stadio Olimpico untuk mengembalikan performanya. Fix, sebentar lagi Sadio Mane bakal temani Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan telah sepakat untuk melepas Sadio Mane ke klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Mane baru semusim bermain di Bayern Munchen. Ia sebelumnya diangkut dari klub Premier League, Liverpool. Mane dikontrak 3 tahun namun musim pertamanya di klub Bavaria itu berjalan amburadul. Mane kesulitan menemukan performa terbaiknya. Ia juga terlibat perselisihan dengan rekan setimnya yakni Leroy Sané. Kini negosiasi antara semua pihak tampaknya sudah tuntas dilaksanakan. Hasilnya, Sadio Mane akan segera pindah dari Bayern Munchen ke Al Nassr. Kabar ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano.
Ia mengatakan pihak Bayern sudah menerima tawaran Al Nassr. Juventus resmi dikeluarkan dari UEFA Europa Conference League 2023-2024. UEFA akhirnya menetapkan nasib Juventus untuk musim depan. Juventus resmi keluar dari UEFA Europa Conference League 2023-2024 karena melanggar financial fair play. Bianconeri awalnya mendapatkan satu tempat di kompetisi tersebut setelah finish di peringkat ke-7 Liga Italia 2022-2023. Hasil ini pun diraih setelah dihukum pengurangan 10 poin. Juventus ketahuan mengakali pengeluaran gaji pemain saat pandemi. Setelah melakukan investigasi, FIGC menetapkan bahwa Juventus bersalah dan dihukum. Kesalahan Juventus tidak hanya satu. Ada satu kesalahan lagi yang akhirnya membuat Juventus juga dihukum oleh UEFA. Juventus diketahui menerima keputusan tersebut. Mereka juga tidak akan melakukan banding atas hukuman yang baru saja ditetapkan. Hukuman kedua, Juventus wajib membayar denda. UEFA mewajibkan Juventus harus membayar denda sebesar 20 juta euro. Namun, denda tersebut ternyata bisa berkurang setengahnya dengan satu syarat. Syaratnya adalah Juventus harus mematuhi FFP selama 3 tahun ke depan. Jadi kalau Juventus bisa melakukan hal tersebut, dendanya hanya jadi 10 juta euro. Kepergian Ante Rebic bakal mempermudah Yunus Musah ke AC Milan. Yunus Musah selangkah lagi akan jadi penggawa AC Milan. Proses transfernya bakal dipermudah dengan kepergian Ante Rebic. Milan dan Valencia sudah saling komunikasi dalam beberapa hari terakhir. Belum ada kesepakatan apapun yang tercapai, tetapi negosiasinya terus berjalan. Di saat yang bersamaan, Milan juga terus berkomunikasi dengan Besiktas soal penjualan Rebic. Untuk yang satu ini, negosiasinya hampir tuntas. Kepergian Rebic akan mempermudah proses transfer Musah. Oleh karena itu, Milan berharap Besiktas segera meresmikan Rebic.